Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihilhu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesempatan dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum tentang birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Teman-teman yang berbahagia, setiap manusia pasti mempunyai orang tua. Tidak satupun manusia yang lahir tanpa orang tua. Kita pun menyadari bahwa orang tua kita telah bersusah payah siang dan malam banting tulang, memeras pikiran sekuat tenaga memperjuangkan agar anaknya bisa hidup layaknya anak yang lain. Bahkan selalu berusaha agar lebih baik dari anak yang lain. Pada saat yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal saleh yang paling mulia. Bahkan disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Allah berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kau mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu." Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dalam ayat ini, perintah berbakti kepada orang tua dibandingkan dengan amal yang paling utama, yaitu tauhid. Maka ini menunjukkan bahwa amal ini pun sangat utama di sisi Allah. Begitu besarnya martabat mereka dipandang di kacamata syariat. Teman-teman yang berbahagia, Rasulullah menghubungkan kedurhakaan kepada kedua orang tua dengan berbuat syirik kepada Allah. Dalam hadis Abi Bakrah, beliau bersabda, "Maukah kalian beritahukan dosa yang paling besar?" Para sahabat menjawab, "Tentu." Nabi bersabda, yaitu berbuat syirik, durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Membuat menangis karena bersedih, orang tua juga terhitung sebagai perbuatan durhaka. Tangisan mereka berarti terkoyaknya hati oleh pola tingkah sang anak. Ibnu Umar menegaskan, tangisan kedua orang tua termasuk kedurhakaan yang besar. Hadis riwayat Bukhari. Allah pun menegaskan dalam surat Al-Isra bahwa perkataan atau terhadap orang tua saja dilarang, apalagi yang lebih dari itu. Dalam ayat itu pula dijelaskan perintah untuk berbuat baik pada orang tua. Sekarang kita ketahui bersama apa arti, penting dan keutamaan berbakti pada orang tua. Kita ingat kembali betapa kita sering membuatnya marah dan menangisnya orang tua, betapa sering kita melaksanakan perintahnya. Memang tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi bagaimana sikap kita dalam menolak itu pun harus dengan cara yang baik dan serampangan. Bersegeralah kita meminta maaf pada keduanya. Perlu kita ingat bahwa ridhonya Allah adalah ridho orang tua, murkanya Allah adalah murkanya orang tua, sakitnya Allah adalah sakitnya orang tua. Karena memang sudah sematasnya dan seharusnya kita bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada orang tua. Yang demikian itu betapa besar jasa keduanya kepada sang anak. Al-Quran juga menyinggung bagaimana pengorbanan orang tua terhadap anaknya ketika sang anak masih dalam kandungan. Betapa susah dan payahnya seorang ibu dalam menjaga kenaungannya agar sang anak terlahir dengan sehat dan sempurna. Bagaimana sakitnya derita yang ditanggung sang ibu ketika menanti dari detik kelahiran. Dia berjuang sekuat tenaga antara hidup dan mati demi si mungil pujaan hati. Poin penting di atas perlu kita renungkan dan hayati bersama dalam menyingkap rahasia di balik keberhasilan seorang. Banyak orang menyepelekan hal ini, tapi banyak pula yang menjadikan orang tua sebagai suatu faktor penting dalam hidupnya. Dan merekalah orang-orang yang selamat
akan menemui kebahagiaan hakiki. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dan karunia-Nya dikarenakan mereka telah berbakti dan memperlakukan orang tua dengan sebaik-baiknya. Begitu kultum yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.